Oke Sobat Traders, jumpa lagi dengan saya Alfa, pakar broker forex, dan kali ini saya akan membahas suatu topik yang sangat menarik ya, yaitu apakah worth it net 89 konversi ke Infinity Plus atau WD All. Nah, itu sangat menarik. Jangan lupa nantikan video saya, jangan lewatkan, dan seperti biasa like, share, dan subscribe channel YouTube saya supaya bisa memberikan manfaat buat banyak orang. Nantikan sesaat lagi. Ya, oke. Jadi kali ini saya akan membahas apakah worth it jika Anda memilih pindah ke Infinity Plus ataukah lebih worth it jika Anda melakukan WD All. Oke. Mari kita mulai dengan analisa yang paling menyakitkan. Paling menyakitkan. Saya memberikan analisa yang paling buruk ya, yang paling buruk yang bisa saya berikan. Menurut saya 99,99% uang dari seluruh member Net89 itu tidak akan kembali. Ya. Kenapa? Karena alasan yang paling simpel, sama seperti robot trading MLM yang lain, bahwa Net89 juga merupakan skema Ponzi, seperti yang sudah dikatakan oleh Bapepti di video saya sebelumnya. Dan alasan teknis lain itu tidak lain karena memang duitnya sudah nggak ada. Jadi apa yang mau dikembalikan? Kalau duitnya sudah nggak ada, sudah dipakai hedon, sudah dipakai foya-foya, jadi nggak mungkin ada. Mereka itu membayar dari member baru yang masuk, sementara Bapepti sudah melarang untuk merekrut member baru. Nah, uang dari para downline sudah lama mengalir ke owner dan para leader-leader. Net89 ini memiliki exit plan yang berbeda sekali dibandingkan dengan robot trading yang lain. Exit plan ini sangat mudah untuk dianalisa, yang seolah-olah dianggap sebagai jalan dewa oleh para leader. Nah, apa itu? Mari kita lihat, saya akan bahas sebentar lagi. Dengan adanya exit plan ini, para leader sangat yakin untuk melakukan WD All. Padahal kenyataannya, WD sudah berapa kali diundur sampai hari ini? Kita lihat, kemarin sudah 3 kali. Nah, ini sekarang entah sudah berapa kali. Bagaimana nasibnya Global Premier? Yang baru WD adalah BLA, ya, BLA FX. Hot Forex ya kita nggak usah bicarakan karena memang itu Hot Forex untuk kelas atas. Bagaimana nasib Global Premier? Max Global, Centrate. Apakah sudah ada yang berhasil WD? Ya, silakan tulis di kolom komentar. Ya. Dengan adanya exit plan ini, para leader sangat yakin untuk melakukan WD All. Kenapa? Ya, mari kita lihat. Exit plan-nya merupakan rencana yang sangat-sangat licik, ya, sangat-sangat licik dari para founder dan co-founder dari Net89. Kenapa saya katakan seperti itu? Yang pertama, WD All itu memakan waktu lama yang entah sampai kapan. Anda tidak akan pernah tahu sampai kapan selesainya WD All. Bisa saja 1 tahun, bisa saja 2 tahun, ya contohnya seperti VTube. VTube itu memakan waktu sampai 1 tahun. Ya. Kemudian yang kedua, itu proses WD All ke Infinity Plus yang memang prosesnya instan. Jadi ada dua opsi exit plan. Yang pertama adalah WD All yang waktunya entah sampai kapan. Kemudian yang kedua adalah WD All tetapi konversi ke Infinity Plus. Nah, proses ke Infinity Plus itu prosesnya instan. Tidak selama dengan WD All yang orang meminta duitnya kembali. Nah, pada opsi pertama, tata cara WD telah diumumkan yaitu menggunakan mata uang kripto USDT yang sudah pasti menambah masalah baru pada aktivitas pengembalian dana. Dan ini sama sekali tidak ada hubungannya dengan regulasi robot yang bermasalah yang dikatakan oleh Bapepti kemarin. Mengapa tidak melalui rekening rupiah? Kan kemarin deponya pakai rupiah, kenapa sekarang harus USDT? Nah, pada saat Anda depo menggunakan rupiah, ya berarti pada saat WD juga menggunakan rupiah dong, bukan menggunakan USDT. Di mana-mana semua broker seperti itu. Ya, tujuannya apa? Ya, tujuannya sangat mudah ditebak, yaitu mengulur waktu selama mungkin. Ya, mengulur waktu selama mungkin. Tujuan lainnya apa? Ya, tentu saja menciptakan kebingungan. Sebab inilah teknik yang sering digunakan sebelum suatu money game itu scam. Ya, ini teknik yang memang sudah terbaca sebelum suatu money game itu scam. Ada pepatah yang mengatakan, jika Anda tidak bisa meyakinkan mereka, maka tinggal dibuat bingung saja. Ya, tinggal dibuat bingung saja. Kebingungan tersebut membuat orang tidak bisa membuat keputusan secara cepat dan tepat. Ini juga mengaburkan kesalahan dari beberapa pihak, dan dalam beberapa kasus orang dapat menyalahkan dirinya sendiri. Besar kemungkinan dalam beberapa pekan, jika ini berlanjut, maka mereka sengaja membayar WD yang besar-besar terlebih dahulu, atau WD dari para leader, yang dipilih untuk menunjukkan kepada masyarakat bahwa ternyata WD-nya dibayar. Tetapi
ini akan meredam dan menimbulkan harapan sekaligus bisa mengulur waktu untuk bisa mempengaruhi para downline yang tidak tahu apa-apa. Ya. Pada akhirnya kebingungan yang panjang itu akan membuahkan hasil yang diinginkan oleh para founder dan co-founder dari Net89. Ya, apa itu? Yaitu memilih opsi yang kedua. Opsi yang kedua adalah Infinity Plus, ya. Infinity Plus. Tujuannya apa? Supaya bisa memperpanjang permainan ponzi mereka. Bayangkan saja jika seseorang diminta menunggu tanpa tahu batas waktunya sampai kapan, sementara terdapat opsi lain yang sudah jelas-jelas ready. Dan terus dipromosikan, digembar-gemborkan oleh para leader-leadernya. Tentu banyak yang akan mengalah. Meski yang mengalah itu belum tentu punya mau, ya. Meski yang mengalah itu bukan maunya mereka, ya. Daripada menanti tanpa ada ujung dan daripada hilang semua, mending pilih saja yang tersedia, yaitu Infinity Plus. Sayangnya, itu ibarat keluar dari mulut buaya, masuk ke mulut harimau. Ya. Nah, sekarang kita bicara tentang Infinity Plus. Di tahun 2022 ini, gagasan yang kedua punya risiko yang lebih besar. Ya. Plan yang kedua itu punya risiko yang lebih besar dibandingkan benefitnya. Nah, apa saja? Sebenarnya gagasan kedua dibuat agar uang member itu tidak keluar dari perusahaan. Jadi tujuannya supaya member itu tidak menarik WD-nya. Kenapa? Karena uangnya sudah tidak ada. Dan uangnya itu sudah dipakai untuk membeli alat-alat dari Infinity Plus. Oke? Jadi, skenario awalnya adalah mereka sengaja mengurangi profit pada robot yang Net89, robot SmartX. Dia kurangi profitnya sedikit demi sedikit. Dan dia meningkatkan profit pada pilihan yang kedua, yaitu Infinity Plus. Jadi memang mereka diiming-imingi profit tinggi. Tujuannya apa? Supaya mereka memang berangsur-angsur pindah. Nah, pada awal keluncurannya, sangat kelihatan sekali para leader mereka itu memprospek para downline-nya untuk pindah ke proyek kedua. Ya, ke proyek kedua yaitu Infinity Plus. Namun sayangnya apa? Pada awal keluncurannya, ternyata pada bulan Januari, sudah banyak kasus robot yang terjadi. Ya. Pada bulan Januari sudah banyak kasus robot yang terjadi, sehingga perjalanannya itu tidak berjalan mulus, mengakibatkan bahwa mereka harus pindah lebih awal, ya, mereka harus pindah lebih awal ke Infinity Plus yang lebih awal dari waktu yang seharusnya, ya. Oke. Nah, apa masalahnya dengan bisnis mining? Tentu saja banyak, apalagi kalau kita berbicara tahun 2022. Ditambah lagi dengan menggunakan skema MLM, itu sangat-sangat nonsens. Bisnis mining itu menggunakan skema MLM, ya. Saat sekarang pun sangat banyak isu yang menghantui para miner. Di seluruh dunia itu sangat banyak isu yang menghantui para miner. Yang paling utama adalah Ethereum, ya. Ethereum itu sudah tidak dapat lagi ditambang. Ya, itu isu yang pertama beredar. Dan isu yang kedua itu kerusakan mesin, ya. Kerusakan mesin di mana harga-harga juga sekarang tidak menentu, ya. Tidak menentu, dan beberapa koin lain pun tidak konsisten, ya. Isu yang selanjutnya adalah beberapa koin lain pun tidak konsisten seperti yang dialami oleh Ethereum, ya. Kemudian risiko yang lain adalah risiko penurunan harga kripto. Saat market sedang tren turun, itu menjadi risiko buat para penambang. Ya, seperti sekarang pada saat kripto lagi bearish, ya, lagi penurunan, tren turun, ya tentu saja itu justru akan mengurangi keuntungan buat mining. Nah, dan isunya lagi pertengahan Januari 2022 itu sudah banyak yang mematikan rig-nya karena hasilnya yang tidak sepadan dengan biayanya, ya, karena harga Ethereum yang memang semakin lama semakin turun, ya. Dan ini juga berdampak pada cuan yang didapat dari hasil menambang itu, ya. Cuannya menurun sementara biayanya tidak sesuai, ya. Mereka harus membayar listrik, VGA, rig, dan sebagainya, ya. Jika Ethereum tidak lagi dapat ditambang dan profitnya tidak sepadan, mereka cukup mengatakan apa adanya tanpa ada yang bisa membantah, ya. Jadi mereka tinggal melepaskan diri pada saat Ethereum sudah tidak bisa ditambang dan Anda sudah tidak bisa berbuat apa-apa pada saat itu. Jika mesinnya juga tiba-tiba rusak, misal terjadi bencana alam dan lain-lain, mereka tinggal mengatakan tanpa bersusah payah, mesinnya rusak, Pak. Kita nggak bisa apa-apa lagi. Oleh sebab itu, saya tekankan sekali lagi, jika ada member yang memilih Infinity Plus, itu sama saja dengan
keluar dari mulut buaya masuk ke mulut harimau. Itu saya tekankan sekali lagi. Jika memang hal ini digunakan sebagai pembungkus skema Ponzi yang baru di mana mesin tersebut hanya sebagai pajangan, maka tentu saja hasilnya akan berbeda jauh. Ya, jauh lebih mengerikan daripada yang tidak bisa WD sekarang. Jadi, saran saya lebih bagus Anda WD all dibandingkan Anda pindah. Ya. Seandainya pun dijalankan dengan benar, maka dengan jumlah dana yang sama itu tidak akan lebih menguntungkan daripada Anda yang mining sendiri. Ya, seandainya isu tersebut Ethereum tadi tidak ada ya, Anda akan mendapatkan keuntungan yang jauh lebih besar dengan biaya yang jauh lebih murah pada saat Anda mining sendiri dibandingkan dengan Anda mengikuti bisnis MLM tersebut. Ya. Dan lingkaran setan ini tidak akan pernah berakhir selama otaknya pun belum ditangkap. Dan kabarnya akan ada skema baru di pertengahan tahun 2022. Ya, yang katanya akan muncul pada pertengahan tahun. Ya, kita lihat saja nanti. Kalau memang sudah ada, ya kita akan bahas di video selanjutnya. Nah, sekarang untuk member Net89 solusinya apa? Nah, yang pertama itu saya bisa katakan desaklah upline Anda untuk melakukan WD all. Jadi kalau misalnya upline Anda masih mengulur-ulur waktu atau memberikan iming-iming bisa mendapatkan profit yang lebih banyak, WD all, lakukan WD all terlebih dahulu. Silahkan lakukan WD all. Kalaupun Anda mau masuk, itu urusan Anda. Tapi saya sudah jelaskan tadi bahwa lebih bagus Anda mining sendiri dibandingkan dengan Anda masuk. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, solusinya adalah Anda laporkan. Anda laporkan kepada pihak yang berwajib. Ya, jangan takut untuk melaporkan. Karena apa? Jika Anda melaporkan, besar kemungkinan uang Anda bisa kembali. Karena sudah banyak kasus yang melaporkan itu kembali dananya. Dibandingkan dengan Anda diam saja, Anda belum tentu mendapatkan dana Anda kembali. Ya. Itu solusi yang kedua. Kemudian solusi yang ketiga, fokuslah pada masa depan, ya. Fokus, dan memang kalau memang Anda sudah mengikhlaskan, apalagi kalau memang itu uang dingin, ya silakan, ya. Itu uang dingin dan tidak bermasalah buat Anda, ya silakan Anda ikhlaskan, ya. Fokuslah pada masa depan daripada Anda meratapi nasib, Anda stres, maka itu bisa menimbulkan penyakit baru buat Anda. Kemudian yang keempat, jangan pernah mau mendengarkan leader Anda untuk mengkonversi ke Infinity Plus. Ya, itu yang paling utama. Jangan pernah mau mendengarkan leader Anda untuk konversi ke Infinity Plus. Dan pesan saya yang terakhir adalah kirimkan video saya ini ke leader Anda yang masih menawari Anda untuk pindah ke Infinity Plus. Biarkan dia nonton, ya. Biarkan dia nonton video saya ini supaya leader Anda itu sadar dan tidak menawari Anda lagi untuk konversi ke Infinity Plus. Oke, mudah-mudahan video saya ini bermanfaat dan nantikan video-video saya selanjutnya. Jangan lupa like, share, dan subscribe video saya dan bagikan ke teman-teman lain supaya video saya bisa bermanfaat buat orang lain. Dan sampai jumpa. Salam pakar broker forex.